Sementara pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan segera melelang aset milik Harvey Muiz dan istrinya artis Sandra Dewi. Ya, lelang dilakukan setelah putusan perkara korupsi yang menjerat Harvey ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi aset milik Harvey Muiz saat ini memasuki tahap penilaian nilai aset sebelum dilelang. Proses ini dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset untuk menentukan nilai kepantasan lelang. Jika nilai aset yang dilelang belum memenuhi kewajiban pengganti kerugian negara sebesar 420 miliar rupiah, maka Kejaksaan akan melakukan penagihan tambahan dan penyitaan lanjutan. Sejumlah aset yang teridentifikasi berasal dari dana Harvey Muiz dan terikat dengan nama Sandra Dewi juga dapat dieksekusi apabila terbukti berasal dari hasil tindak pidana. Perkara Harvey Muiz ini kan sudah inkrah dan sempat ada ajukan keberatan dari istrinya Sandra Dewi, namun kemudian bersangkutan mencabut. Yang jelas dari beberapa aset yang dimiliki Harvey Muiz ataupun yang sebelumnya atas nama istrinya juga, di mana penyidik mengetahui ada sebagian bahwa itu dari hartanya Harvey Muiz, kemudian dilakukan penyitaan dan dirampas untuk negara, diperuntukkan untuk pengembalian kerugian negara. Lelang ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara dan menjamin aset hasil tindak pidana dikembalikan kepada negara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan penindakan di area tambang milik PT Bumi Morowali Utama di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, Satgas memasang pelang penguasaan negara setelah menemukan bukaan tambang tanpa izin. Satgas Penertiban Kawasan Hutan Halilintar memasang pelang penguasaan negara di kawasan operasional PT Bumi Morowali Utama. Tindakan ini diambil setelah ditemukan bukaan lahan tanpa izin pemanfaatan kawasan hutan. Hasil verifikasi Satgas mencatat total 62,15 hektar yang dilakukan tanpa izin. Terdiri dari 46,3 hektar di dalam WIUP dan 15,94 hektar di luar WIUP PT BMU. Aktivitas tersebut potensi denda yang dapat dikenakan diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Menteri Pertanahan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin turun langsung bersama unsur aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan untuk mengawasi proses penertiban. Fakta di lapangan kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Satgas PKH menegaskan langkah ini merupakan bagian dari penertiban nasional terhadap perusahaan tambang tanpa izin. Ia juga menegaskan bahwa penegakan sanksi administratif menjadi tahap awal. Namun apabila perusahaan tidak kooperatif, proses pidana akan dijalankan. Dan ke depan dalam proses sekarang kita akan melakukan penguasaan sebanyak 24 perusahaan tambang, di mana ini tersebar di 3 provinsi dan 7 kabupaten, dengan total yang akan kita kuasai seluas 2.328,71 hektar. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Satgas PKH untuk menertibkan perusahaan yang beroperasi tanpa izin dan mengambil kawasan hutan secara ilegal. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jessica Winoto, Aris Setiawan, iNews melaporkan.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan penguasaan lahan dan pemasangan plang di area tambang PT Bumi Morowali Utama di Morowali, Sulawesi Tengah seluas 62,3 hektar. Ya pemirsa, tindakan ini menjadi upaya preventif dalam menertibkan operasi tambang ilegal dengan potensi denda diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Dan berikut laporan jurnalis Anyus TV Jessica Winoto Aris Setiawan langsung dari Morowali, Sulawesi Tengah. Ya baik pemirsa, kembali Satgas Penertiban Kawasan Hutan berhasil mengidentifikasi dan menertibkan salah satu perusahaan yang berada di Sulawesi Tengah, yaitu tepatnya berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan informasinya untuk PT ini yaitu PT Bumi Morowali Utama. Dan pemirsa dapat lihat bahwa ini di belakang saya sudah terlihat sekali tumpukan-tumpukan tanah, yang mana ini informasinya adalah area pertambangan nikel tetapi tidak memiliki izin IUP dan juga PPKH. Dan untuk mengetahui kronologis detailnya, kita sudah bersama dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu Pak Anang Supriyatna. Halo Bapak, gimana, boleh dijelaskan untuk terkait dari penertiban Satgas PKH ini kali ini gimana Pak? Baik, pada hari ini tim Satgas PKH setelah melakukan klarifikasi terhadap beberapa perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran memasuki area penambangan, memasuki wilayah hutan. Pada hari ini kita lakukan pemasangan plang terhadap salah satunya adalah PT BMU, Bumi Morowali Utara, di mana diduga ada pelanggaran memasuki wilayah hutan yang tidak berizin IPPKH kurang lebih 62,3 hektar. Dari 62,3 hektar itu ada yang masuk, ada WIP izin usaha operasionalnya, tetapi di situ ada wilayah hutan kurang lebih 46,3 hektar dan ada 15,9 hektar tidak berizin operasional, juga tidak mempunyai izin IPPKH. Baik, berarti saat ini untuk wilayah ini sudah dikembalikan kepada negara, disita oleh negara begitu. Dan apa aja sih Pak untuk barang bukti yang disita oleh negara? Yang jelas terhadap kegiatan operasional terhadap di 62 hektar ini di wilayah ini dihentikan, dan tanah ini kembali dikuasai oleh negara untuk diserahkan nanti ke negara melalui antara. Nanti apakah ini kan semula hutan, maka akan dipulihkan lagi kepada hutan untuk kepentingan rakyat. Untuk kerugian negara ditafsirkan sudah ada belum sih Pak? Atau mungkin denda atau gimana Pak? Yang jelas ini belum tahap ke penindakan. Ini baru secara kita klarifikasi dulu untuk kena ini, nanti rencananya dengan denda. Dendanya kurang lebih 2,3 triliun. Baik, berarti ini tujuan dari Satgas PKH ini untuk memulihkan kembali hutan. Berberita aktual tersaji lengkap di sini. Besok polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitu pun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pelabuhan Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline.